Bab 51. Iri, cemburu, dan benci. Kenzi tidak punya pilihan selain membawa Yuna Sierra berkeliling di hutan dan bermain-main. Di hutan ini, Kenzi sering datang untuk berjalan-jalan, dan dia sangat akrab dengan medan dan lingkungan di sini. Bahkan jika dia berkeliaran, Yuna Sierra pasti akan berpikir itu sangat masuk akal. Jika ingin melihat kekurangannya, pada dasarnya tidak ada. Setelah berjalan lama, Yuna Sierra tidak menemukan apa-apa, dan dia kelelahan sampai mati, merasa sedikit sedih. Dia memandang Kenzi di sebelahnya dan berkata dengan sedih, "Katakan padaku dengan jujur, apakah kamu memiliki kebohongan di hatimu?" Dia memiliki intuisi. Kenzi tampaknya jujur, tetapi dia selalu merasa bahwa dia diam-diam mengolok-oloknya. Di dalam hatinya, dia merasa tampaknya telah ditipu oleh Kenzi. Tapi di mana tepatnya dia ditipu, dia tidak bisa memikirkannya. Kenzi masih memperlihatkan sikap tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan berkata, "Petugas Yuna, saya bukan orang jahat, saya tidak pernah melakukan hal buruk, dan saya tidak memiliki tipuan di hati saya." Kenzi tidak menyerah, hanya menghela nafas dalam hatinya, "Nona Yuna Sierra, aku tidak punya dendam padamu, jadi mengapa kamu tidak berteman denganku? Lupakan saja, penyelidikan hari ini berakhir di sini, tapi ingat, selama aku membutuhkan, kamu selalu siap siaga tanpa penundaan," kata Yuna Sierra terus terang. Keesokan paginya, Kenzi berencana untuk menyelinap keluar lebih awal dan pergi ke perusahaan Mediclassic Palm. Pagi ini, Aurora Bliss bangun pagi-pagi sekali, mengenakan baju tidur, dan menghalangi Kenzi di pintu kamar. "Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan, dan bagaimana menurutmu?" Meskipun Aurora Bliss mengenakan gaun tidur seperti kerudung, dengan sosok anggun dan tampak cantik, matanya tidak bagus, dan ada sedikit kemarahan seperti penunggu gunung berapi yang akan meletus. Kenzi mengerti bahwa apa yang dia bicarakan adalah apakah bekerja di perusahaannya atau tidak. Dan sang istri akhir-akhir ini memandangnya dengan tidak senang. Jika dia masih menggelengkan kepalanya dan menolak, istrinya pasti akan bertengkar lagi dengannya. Bertengkar dengan wanita itu merepotkan, Kenzi tidak suka pertengkaran. Dia segera tersenyum dan berkata, "Rora, saya sudah mengambil keputusan. Saya telah berpikir saya harus memenuhi harapan Anda. Saya harus menjadi suami yang baik dan patuh, menuruti pengaturan istri, dan pergi bekerja di perusahaanmu." Aurora Bliss melihat kalimat itu sangat menyegarkan, tetapi sedikit terkejut, dan dia tertegun untuk sementara waktu. Kenzi setuju untuk pergi bekerja di perusahaan, yang merupakan hal yang baik. Mungkin setelah transformasinya, suami yang tidak menjanjikan ini akan berubah dan menjadi lebih baik di masa depan. Dia ingin bertengkar hebat dengannya. "Oke, hari ini, datang ke perusahaan bersamaku." Setiap wanita memiliki keinginan untuk memiliki suaminya seperti Jackie Chan. Meskipun Aurora Bliss tidak berharap Kenzi memiliki prospek yang bagus, dia masih berharap suaminya bisa memiliki pekerjaan yang layak, setidaknya jangan mempermalukannya. Aurora Bliss dengan sengaja menemukan jas, memaksa Kenzi untuk memakainya, lalu memegang lengan Kenzi untuk pertama kalinya, dan keluar sambil tersenyum. Kesediaan Kenzi untuk bekerja di perusahaan membuatnya merasa penuh harapan dalam hidupnya. Di seberang perusahaan, ada tempat parkir di dekat taman. Aurora Bliss biasanya memarkir mobilnya di sini ketika dia pergi dan pulang kerja. Di sisi lain, hanya 100 meter berjalan kaki dari tempat parkir ke perusahaan. Dalam perjalanan, mereka harus melewati bagian jalan di mana Kenzi dulu mendirikan kios kaki lima. Setelah Aurora Bliss memarkir mobil, Kenzi mengikuti aturan lama dan sengaja tidak berjalan berdampingan dengan Aurora Bliss, tetapi bergegas maju beberapa langkah ke depan. Dia sadar, kenalan lama yang mendirikan warung pinggir jalan masih ada di jalan ini. Kenzi tidak ingin mereka mengetahui bahwa dia dan Aurora Bliss adalah suami istri. Bagaimanapun, Aurora Bliss telah menekankan sebelumnya bahwa dia harus menjaga wajahnya. Kenzi telah mengikuti aturan ini selama 3 tahun, dan itu telah menjadi kebiasaan. "Hoho, Kenzi, sudah lama sekali tak berjumpa. Kamu sibuk apa akhir-akhir ini? Kenapa kamu tidak datang untuk mendirikan stan buku untuk sementara waktu?"
Melihat Kenzi lewat, beberapa orang tua yang mengatur sebuah stand berdiri dan menahan Kenzi, menanyakan ini dan itu. Hoho, kamu mengenakan jas, apakah kamu menemukan pekerjaan baru-baru ini? Kenzi tertawa, membuka rokok satu persatu dan mengatakan hal-hal lain untuk mengalihkan mereka. Pada saat ini, Aurora Bliss, yang telah memarkir mobil, juga datang dan melihat bahwa Kenzi dikelilingi oleh penjajah yang mendirikan warung pinggir jalan. Dia malu sejenak, lalu pura-pura tidak mengenal Kenzi, menurunkan matanya, dan dengan cepat berjalan melewati. Menikah selama 3 tahun, ini adalah kasus ketika dia lewat di sini setiap hari pergi dan pulang kerja. Bagaimanapun, dia adalah presiden wanita, dan Kenzi adalah pedagang kaki lima, kombinasi suami dan istri semacam ini tidak bagus. Hoho, lihat, presiden wanita ada di sini. Aku merasa dia adalah kecantikan paling seksi dan paling menawan di Wakanda. Kenzi, kamu sangat beruntung bertemu dengan presiden cantik begitu kamu datang ke sini. Cepatlah ayo cepat, aturan lama, semua duduk, cari tempat duduk yang bagus dan kagumi sosok presiden wanita yang menawan. Orang-orang tua yang mendirikan warung pinggir jalan masih bajingan seperti sebelumnya, dan mereka semua duduk kembali ke pinggir jalan dengan rapi. Tetapi mereka mata serakah itu semua mengikuti sosok Aurora Bliss, terutama melihat Aurora Bliss mengenakan sepasang stoking sutra hitam yang misterius dan menarik hari ini. Semua orang ini memiliki mata emas dan bahkan air liur mereka hampir menetes. Wow, luar biasa. Ya Tuhan, kapan aku bisa memiliki istri kelas atas dan seksi seperti dia? Jika dia ingin menjadi istriku, bahkan jika dia ingin aku mati, aku akan mati untuknya. Kenzi merasa sedikit malu ketika melihat mereka berbicara omong kosong di sana seperti itu lagi. Dia benar-benar ingin pergi dari sini dan mengikuti jejak Aurora Bliss, tetapi semua orang tua memperhatikan sosok istrinya dengan senang hati, dan rasanya dia tidak bisa pergi, yang membuatnya sedikit malu. Pada saat ini, langkah Aurora Bliss menjadi lebih lambat dan lebih lambat, wajahnya memerah, dan dia secara bertahap berhenti, seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan yang sulit. Tiba-tiba, Aurora Bliss berbalik dan berjalan cepat ke Kenzi. Banyak pedagang kaki lima semua terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa presiden perempuan ini, yang mereka lihat setiap hari, tiba-tiba datang. Dia belum pernah datang ke arah ini sebelumnya. Saudara-saudara, ada pepatah, istri teman tidak boleh diganggu. Jadi tolong jangan mengintip saya di masa depan, karena ini tidak akan menghormati saya dan suami saya. Aurora Bliss berkata di sebelah Kenzi, dia memeluknya erat. Banyak pedagang kaki lima terkejut, bagaimana situasinya? Kenzi, apa yang baru saja dia katakan? Apakah kamu suaminya? Mereka curiga bahwa mereka berhalusinasi dan merasa bahwa semuanya tidak nyata, tetapi apa yang dikatakan presiden wanita barusan, dan fakta bahwa presiden wanita telah memeluknya, semuanya menjelaskan, ini adalah kebenaran. Kenzi bahkan lebih malu, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tetap saja Aurora Bliss menyegarkan. Kalian dengar dengan benar, Kenzi adalah suamiku. Sayangku, kita akan terlambat, ayo berangkat bekerja bersama. Aurora Bliss mencium pipi Kenzi untuk membuktikannya, lalu meraih Kenzi dan berjalan ke depan dengan bergoyang. Sekelompok pedagang kaki lima tercengang, hampir gila karena iri. Baru setelah mereka berdua berjalan jauh, tidak ada yang bisa menahan rangsangan dan mengeluarkan umpatan. Anda bisa mendengarnya, tangisan kecemburuan dan ketidakrelaan. Bab 52. Apakah ini suami Presiden Bliss? Memasuki perusahaan Bliss Corporation, Aurora Bliss segera mengatur pekerjaan Kenzi. Aurora Bliss meminta sekretaris untuk membantunya, dan Kenzi dengan cepat menyelesaikan prosedur masuk dan langsung bekerja. Adapun gaji Kenzi, gaji pokok adalah 3.000, ditambah komisi bisnis. Gaji semacam ini sangat rendah di Wakanda, tetapi Kenzi tidak mempedulikannya. Jika bukan untuk menjaga perasaan Aurora Bliss, dia tidak akan datang ke sini untuk bekerja sama sekali. Pekerjaan Kenzi adalah seorang salesman. Di pagi hari, dia melihat sejumlah besar dokumen, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Pada siang hari, perusahaan punya jadwal makan siang untuk karyawan, jadi semua orang akan pergi ke kafetaria untuk makan.
Kenzi melihat Aurora Bliss di kafetaria. Meskipun Aurora Bliss adalah presiden perusahaan, dia biasanya makan di kafetaria. Ada ruang makan presiden yang khusus disiapkan untuk Aurora Bliss di kafetaria. Dia ingin ikut, tetapi Aurora Bliss tampaknya sengaja menghindar, memberi Kenzi pandangan peringatan, lalu berbalik dan berjalan masuk. Diperkirakan dia tidak ingin menyapanya di depan umum, jadi Kenzi mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah selesai makan, Kenzi menemukan kursi acak sendiri dan duduk. Tepat saat dia akan makan, beberapa sosok cantik datang ke meja di sebelahnya dan duduk. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa suami Nona Bliss yang tidak berguna telah datang untuk bekerja di perusahaan kita? Orang yang berbicara adalah seorang gadis dengan sosok yang mempesona dan barang-barang bermerek terkenal di sekujur tubuhnya. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti orang kaya. Namanya Lily Sibara dari Departemen Penjualan. Kenzi sudah bertemu dengannya. Tentu saja aku mendengar bahwa, setelah berada di keluarga selama 3 tahun, Nona Bliss yang menafkahi hidupnya. Tes, cukup rendah bagi seorang pria untuk hidup dalam keadaan ini. Saya benar-benar tidak mengerti, Nona Bliss sangat cantik dan kaya, mengapa dia menyukai pria yang tidak bisa melakukan apa-apa. Siapa yang tahu, saya mendengar bahwa pria itu masih seorang budak istri. Nona Bliss sangat dingin, mungkin dia suka jenis pria ini. Pernyataan ini membuat beberapa gadis tertawa. Kenzi juga terdiam, sepertinya dia terkenal, bahkan karyawan perusahaan Aurora Bliss tahu bahwa dia adalah sampah. Hei, kenapa orang ini terlihat sangat familiar? Seorang gadis menunjuk Kenzi. Baru pada saat itulah beberapa orang menyadari keberadaan Kenzi. Bagaimanapun, semua orang berpasangan atau bertiga, dan hanya Kenzi yang makan sendirian. Dia pegawai baru hari ini, namanya Kenzi. Apa? Dia kan suami Nona Bliss. Beberapa gadis memandang Kenzi dengan heran, seolah-olah mereka sedang melihat binatang yang sangat langka. Pada saat ini, Lily Sibara menunjukkan ekspresi arogan dan berkata kepada Kenzi. Hei, kamu baru di sini, Anda adalah suami Nona Bliss. Kenzi tidak bermaksud mengganggu orang-orang ini, jadi dia hanya mengangguk. Apakah Anda pikir Anda layak untuk Presiden Bliss kami? Presiden Bliss juga seorang CEO wanita yang cantik. Mari kita lihat Anda, kelas akar rumput, Anda tidak punya apa-apa, Anda tahu berapa banyak hal buruk yang telah kamu sebabkan pada Presiden Bliss karena keberadaanmu. Apakah kamu tidak bercermin? Beberapa karyawan wanita mengangguk dengan empati, dan itu benar, mereka semua melihatnya. Nona Bliss juga pasti membenci suami sampah ini, jika tidak mengapa tidak makan bersama, justru memasuki ruang makan presiden sendirian, meninggalkan Kenzi sendirian di luar. Kenzi menoleh antara tersenyum dan tidak tersenyum, dan berkata, "Ini adalah bisnis keluarga saya, dan ini tidak ada hubungannya dengan kalian, kan?" "Huam, mengapa itu tidak ada hubungannya dengan kami? Kami adalah karyawan dari Nona Bliss. Nona Bliss memperlakukan kami dengan baik di hari kerja." "Baiklah, jika Anda masih memiliki perasaan pada Nona Bliss, Anda harus segera menceraikannya, dan jangan tunda kebahagiaan Nona Bliss kami." Kata pepatah, lebih baik menghancurkan 10 candi daripada menghancurkan 1 ciuman. Apalagi, orang jenis apa kamu? Tidak apa-apa bagi ibu mertuanya untuk melecehkannya, mengapa orang yang tidak terkait dengannya juga membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab? Bukan giliranmu untuk campur tangan dalam masalah antara aku dan Aurora. Yo, apakah kamu marah? Apakah kamu ingin pergi ke Nona Bliss untuk mengajukan keluhan? Kami tahu pria macam apa kamu berdiri di belakang seorang wanita. Kenzi hendak berdebat, namun saat dia hendak berbicara, dia mendengar seorang pria mendekat. "Ini kantin atau pasar sayur, kenapa ribut sekali?" Pria berjas lurus, dengan sisir belah tengah, dan rambut berkilau, sekilas terlihat seperti orang sukses. Melihat ini, beberapa wanita berjalan dengan cepat, menunjukkan ekspresi centil. Dia adalah Luke Mendes, manajer Departemen Penjualan, dan gadis-gadis ini semua dari Departemen Penjualan. "Manajer, itulah yang terjadi." Lily Sibara mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Kemudian Luke Mendes menatap Kenzi dengan mencibir. Ternyata orang ini adalah suami Nona Bliss yang tidak berguna. Dia tidak datang ke kantor di pagi hari, jadi dia belum mengetahuinya.
Luke Mendes telah lama jatuh cinta pada Aurora Bliss. Keluarganya tidak buruk sama sekali. Alasan mengapa dia datang ke perusahaan Aurora Bliss sebagai manajer penjualan adalah murni untuk Aurora Bliss. Sayang sekali, karena kamu telah jatuh ke tanganku, mari kita lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Luke Mendes merasakan dorongan untuk menghancurkannya ketika dia berpikir bahwa dewi kesayangannya hidup dengan sia-sia. Bagaimanapun, dia adalah orang kelas atas, dan dia ingin menjadi pria terhormat. Segera, dia melirik Kenzi dengan ringan. Kamu adalah Kenzi, aku baru datang ke departemen penjualan untuk melaporkan, aku adalah manajer departemen penjualan, jangan khawatir, aku akan mencarimu untuk menjagamu di masa depan. Ngomong-ngomong, kenapa tidak duduk dan berbicara tentang mobil apa yang kamu beli? Luke Mendes tahu bahwa Kenzi adalah menantu laki-laki yang sudah menikah dari keluarga Bliss, dan dia tidak punya uang, tetapi dia makin ingin Kenzi tidak sedap dipandang di depan umum. Namun, Kenzi hanya tersenyum tipis, berbalik dan pergi seolah-olah dia tidak mendengarnya. Kamu berani menjadi sangat arogan padaku, kamu akan lihat nanti. Luke Mendes jelas tidak berharap orang ini menjadi sangat sombong. Sepanjang sore, departemen penjualan sedang rapat. Setelah pertemuan, semua orang mengobrol bersama. Setelah melihat Kenzi masuk, tidak ada yang menyambutnya, dan sepertinya mereka sengaja mengecualikannya. Pada saat ini, Luke Mendes mencibir dan berbicara. Kenzi, meskipun kamu datang untuk bekerja pada hari pertama hari ini, pekerjaanmu seharusnya diberikan segera. Luke Mendes mendatangi Kenzi dan melanjutkan. Perusahaan memiliki tugas yang saya harap dapat Anda selesaikan. Tentu saja, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, gaji kamu akan dipotong sesuai dengan peraturan departemen penjualan kita. Luke Mendes sudah mulai menyerang Kenzi. Ya. Kenzi setuju tanpa berpikir. Ini membuat Luke Mendes dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka pikir Kenzi akan menolak, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan setuju begitu cepat. Tapi segera, Luke Mendes menunjukkan cibiran, melihat dia punya peluang untuk bermain. Oke, ini melegakan. Perusahaan perlu menemukan bintang iklan. Kami telah bernegosiasi dengan beberapa artis, tetapi tidak ada yang tercapai. Saya harap Anda dapat memberi saya jawaban yang memuaskan setelah bekerja. Tugas ini bukan omong kosong. Luke Mendes siap akan semua tugas, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah tugas ini, ekspresinya berubah. Karena sudah ada beberapa salesman yang secara pribadi mengunjungi beberapa artis, tapi semuanya sudah ditolak, bahkan ada yang diusir oleh manajernya. Bagaimana, apakah kamu punya rencana bagus? Luke Mendes menyilangkan kaki dan memandang Kenzi seperti menonton pertunjukan yang bagus.